Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadharatil mukarramin, para jamaah Masjid Jami Al-Hijrah Titian Kencana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, juga melaksanakan kewajiban yang lainnya, sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan pengikutnya. Semoga di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Minhajul Amidin, Syekhul Islam Al-Ghazali mengatakan ada 4 hal yang membuat kita enggan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dikerjakannya dengan malas. Dan insyaallah pada malam ini saya akan bahas 2 hal. Dan nanti nomor 2 ini yang akan menjadi prioritas, karena waktunya cuma sebentar saja, mudah-mudahan cukup. Yang pertama adalah syaitan. Syaitan itu merupakan musuh manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Dari sejak diturunkan Adam alaihissalam ke bumi ini, setan berbeda dengan makhluk yang lainnya. Ketika malaikat merasa bersalah mengaku, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat tidak setuju manusia menjadi khalifah di muka bumi karena merasa dirinya lebih baik daripada manusia. Manusia tercipta dari 4 unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Jikalau masing-masing unsur ini ingin saling menguasai, maka akan terjadi ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi ini yang akan berbuat kerusakan dan menimbulkan pertumpahan darah? Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahasa kitanya, gua lebih tahu. Kemudian malaikat merasa bersalah, bertasbih, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, sambil mengelilingi arsy. Selanjutnya manusia, insan, Nabi Adam alaihissalam tidak tergoda oleh setan, tidak tergoda oleh iblis, tetapi tetap saja yang namanya manusia, makhluk khalqawan lisan, melaksanakan, bisa saja melakukan kesalahan, bukan karena setan, akan tetapi karena lebih cinta Hawa ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Begitu turun ke muka bumi, beliau bertobat dengan mengucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 2 makhluk ini melakukan perbuatan yang pantas sebagai hamba Allah yang bersalah. Akan tetapi ketika iblis turun ke bumi, dia mengatakan, qala rabbi bima awaitani, ya Tuhan kami, karena engkau telah jahat sama aku,
La uzayyinana lahu fil ardi, aku akan buat manusia memandang hidup baik di bumi ini. Wala ughwiyanahum, bahkan aku akan membuat mereka berbuat jahat semuanya. Ajma'in illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, para rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Iblis dan anak buahnya sudah mengancam akan menggoda kita semuanya. Bagaimana cara melawannya? Nggak bisa. Kita tidak bisa melawan iblis, tidak bisa melawan setan. Kenapa? Karena tidak tampak. Ada yang pernah digoda setan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, membisikkan ke dada manusia dari golongan jin dan manusia. Seperti apa bisikannya? Gak ada yang tahu. Yang jelas begitu dikerjakan, terjadilah perbuatan maksiat itu. Digoda setan gua, ngomongnya begitu. Padahal kalau orang tahu digoda setan sakti, Pak. Gak kelihatan, dia gaib. Kita tidur dia masih bisa menggoda kita. Itulah setan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Jangan dilawan setan. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan syarat kelakuannya jangan ditiru. Ribuan kali baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kelakuan kita sama dengan setan. Apa kata setan? Ya Pak ya, nggak bakal mempan Pak di ruqyah rumah ribuan kali juga kalau kelakuan kita kayak setan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti jikalau kita bandingkan yang nomor 2, godaan yang nomor 2 hawa nafsu, setan itu punya ciri hanya menggoda satu kali saja. Kalau sudah tergoda, tak akan digoda lagi. Tadinya ahli ibadah, tiba-tiba dia tergelincir melakukan perbuatan maksiat, ya tak perlu digoda lagi. Dia sudah menjadi pengikut syaitan. Masih menurut Syekhul Islam Al-Ghazali. Cukup bagi kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Banyak minta perlindungan sama Allah. Orang Nabi Ayub alaihi salam aja diteluh langsung sama setan, disantet, langsung habis badannya. Itu menunjukkan kepada iblis bahwa yang namanya hambaku tadi yang terpilih gak bakal tergoda, walaupun habis sekujur tubuhnya, tetap dia melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Dan hebatnya lagi, Nabi Ayub alaihissalam tidak minta sembuh. Nabi Ayub tidak minta sehat. Nabi Ayub cuma mengatakan, Rabbi inni masanadurru wa anta arhamur rahimin. Pingin nyaman ibadah, gak apa-apa sakit, sisakan lisanku, sisakan hatiku supaya tetap bisa berzikir kepada orang pilihan kan. Kalau kita sakit gigi saja udah ngaso ibadah. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi perang saja bisa sholat. Kalau kita pusing sedikit ya sholat, banyak urusan ditinggal sholat, dan terus. Ya. Kemudian datanglah bulan ini, bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, jikalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam, wa sulsilatis syayatin, dan setan dibelenggu." Di bulan ini tidak ada setan yang bergentayangan, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau masih ada perbuatan maksiat terjadi di bulan Ramadan, bukan karena digoda oleh setan.
Tingkat ke nomor 2, godaan yang kedua adalah hawa nafsu. Nabi Adam tadi turun ke bumi kenapa? Nafsu. Bu, Siti Hawa itu digoda. Kata iblis, mengapa tidak boleh memakan buah khuldi? Karena Allah takut kamu jadi malaikat. Yang namanya malaikat itu bercahaya, glowing, bersinar. Yang namanya perempuan dengan keindahan yang seperti itu mau amat sangat berharap punya keindahan wajah bersinar, dan takut kamu jadi makhluk abadi. Kata iblis, iya bu. Jadi kalau ada perempuan kerjaannya dandan, ya kan, keriput dikit diakalin, bahkan dipermak dari ujung rambut sampai ujung kaki, emang dari sono ya pak? Surga kurang apa sih? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ada semua di surga, tapi kenapa Hawa nggak cukup dengan yang ada di surga? Itu godaan dari iblis, dimakan, mempan terhadap Hawa. Adamnya nggak mempan, Hawanya digoda, Hawanya minta kepada Adam. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam ngikutin apa kata Hawa. Nabi Adam tergoda oleh hawa nafsu. Kita Nabi Yusuf alaihissalam ketika pintu dikunci oleh Zulaikha, dikatakan Allah Subhanahu wa taala walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha pun berkeinginan itu terjadi, Yusuf pun demikian, tergoda. Bahkan dikatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak terlepas daripada kesalahan nafsuku, sesungguhnya nafsu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk kecuali yang disayang oleh Tuhanku. Sampai Nabi Yusuf alaihissalam pun mengakui hebatnya nafsu, mendorong kepada kita untuk melakukan perbuatan buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan dengan nafsu lebih sulit kita melawan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ditanya oleh sahabat, wa ma jihadul akbar? Jihadul nafs, jihad melawan hawa nafsu. Dan pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita untuk melatih hawa nafsu yang tidak mungkin lepas dari diri kita, karena tidak bisa, sama sekali tidak akan pernah bisa lepas. Kita masih punya keinginan, kita masih punya rasa lapar, kita masih punya hal-hal yang lain yang berhubungan dengan hawa nafsu tadi. Dalam hal ini yang penceramah dapatkan daripada pelaksanaan puasa pada bulan Ramadan, Allah memberikan dua cara kepada kita untuk melatih nafsu tadi. Yang pertama adalah mengubah kebiasaan biologis daripada nafsu. Sama makannya, waktunya yang berbeda. Biasanya makan pagi hari, kita sahur lebih pagi. Biasanya makan siang dan sore, kita makan lebih sore. Seperti itu. Nafsu pun sama sulit untuk ditundukkan, kecuali jikalau dilatih menurut aturan Allah Subhanahu wa taala, menurut tata cara Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini, puasa pada bulan Ramadan. Dilatih kebiasaan biologis, tundukkan nafsu dengan seperti itu. Jadi Allah sendiri yang menundukkan nafsu kita, bukan kita. Yang kedua adalah mengubah pekerjaan hawa nafsu.
yang biasanya melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik. Yang biasanya kita di rumah bukan di bulan Ramadan tidak mengerjakan qiyamul lail, sekarang kita tarawih qiyamul lail. Di luar Ramadan kita tidak laksanakan tadarus Al-Quran, dalam Ramadan kita laksanakan sebanyak-banyaknya. Ramadan itu buat kita adalah haji mumpung di bulan Ramadan. Yuk, Senin Kemis kita tidak mengerjakannya, sulit untuk mengerjakannya. Yuk kita puasa bareng-bareng di bulan Ramadan. Oleh karena itu dalam hal ini, menurut konsep ini tidak ada yang namanya implementasi di bulan yang lain. Kenapa? Di bulan Ramadan saja sulit dikerjakan, apalagi kalau kita kerjakan puasa di luar Ramadan. Jikalau di bulan Ramadan kita sulit tadarus, bagaimana di luar Ramadan? Jikalau kita masih melaksanakan maksiat di bulan Ramadan, bagaimana di luar Ramadan? Ramadan malah merupakan penyempurnaan daripada kekurangan ibadah kita di luar Ramadan. Mampang mumpung, nilainya Allah lipat gandakan. Bukan hanya dapat pahala puasanya saja, ibadah-ibadah yang lainnya, baca Qur'annya, sholatnya, wa amaluhu mudha'afah, amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan tentang puasa itu dengan kalimat kutiba, tidak fardhu atau fardhu, tidak dengan kata-kata wajib. Kalau kita buka di dalam Jawahirul Bukhari, kalimat tersebut menunjukkan fitrahnya manusia itu puasa. Disuruh tak disuruh puasa. Jangankan umat Islam, umat Hindu aja ada puasanya. Umat selain daripada Muslim saja ada puasanya, karena puasa itu fitrah. Dikatakan dengan kalimat kutiba, kutiba alaikumul qital, perang itu pasti fitrah manusia. Fitrah makhluk Allah yang disebut dengan manusia, sampai kapanpun pasti akan terjadi perang. Tinggal bagaimana atau apa yang menjadi tujuan perangnya, fisabilillah atau bukan fisabilillah. Kutiba alaikumul qisasu bil qatla, ada rasa kita dendam, kalau dipukul pengen mukul lagi, itu fitrahnya manusia. Makanya dibatasi oleh hukum fikih. Fal anfa bil anfi, kalau misalkan hidung dipukul, pukul hidung lagi, dan seterusnya. Hukum qisas. Kalimat kutiba itu menunjukkan fitrah kita. Puasa menunjukkan fitrah, diperintah tak diperintah, semua manusia butuh untuk puasa. Jangankan manusia, makhluk yang lainnya pun, hewan pasti puasa, tumbuhan pun puasa. Itu dikatakan di dalam Jawahirul Bukhari. Berbeda dengan jikalau perintahnya tidak menggunakan kutiba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa ini, Ramadan ini lebih baik lagi. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan menjalankan syariat. Syariat itu adalah alat untuk menjaga iman. Jikalau kita sering terus sholat, maka frekuensi kita dalam sholat menunjukkan bahwa kita sering bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Witing tesro jalaran soko kulindo. Makin sering ketemu dengan Allah dengan rasa cinta, makin ketemu dengan Allah, sering ketemu dengan Allah dengan mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka akan tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Kemudian Allah berikan pula kekuatan bukan hanya untuk urusan fisiknya saja, bukan hanya urusan syariatnya saja, akan tetapi pahalanya, nilainya dibalik daripada menahan haus dan lapar. Allah juga berikan kepada kita kekuatan untuk mengendalikan diri kita untuk tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita husnul khotimah. Demikian, mudah-mudahan doa tadi dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahumma fiqhil aqwat thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.